Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel Pelaku Seni Kreatif, yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Kalau gue ngomong tentang kasus serial killer, pasti yang di pikiran kita itu yang terlibat orang-orangnya itu rata-rata nih dewasa, kejam, punya fisik yang kuat dan gak punya rasa kasihan. Tapi ada gak sih Bor, dari lu nih yang pernah dengar nama Mary Bell? Dia itu adalah sosok yang bakal kita bahas hari ini. Dan tahu gak sih, Mary Bell ini itu anak yang baru berumur 11 tahun yang udah jadi serial killer. Kepikiran gak sih Bor? Masih bocah loh dia. Makanya sekarang langsung kita bahas. Mary Floral Bell adalah anak yang usianya itu baru 11 tahun, Bor. Dia itu lahir di Corbridge, Inggris 26 Mei 1957. Dan Mary ini anak dari seorang perempuan yang namanya Elizabeth Betty Bell yang profesinya itu adalah sebagai wanita panggilan. Tapi gue jadi mikir dah, wanita panggilan tuh dipanggilnya apa ya? Tapi karena profesi ibunya ini yang seorang wanita panggilan dan suka gonta-ganti pasangan, jadi dia nggak tahu nih sebenarnya Mary itu bapak biologisnya siapa. Tapi Mary ini sendiri dia ngeyakinin kalau ayahnya itu adalah seorang penjahat kambuhan dan pemabuk yang namanya adalah William Billy Bell. Mary yang waktu itu masih kecil tinggal di daerah kumuh di kota Newcastle. Di lingkungan itu, aksi kekerasan dan kejahatan tuh udah jadi pemandangan setiap hari gitu loh Bor. Dan emang bener-bener Bronx banget ini tempatnya. Bronx, bahasa lama banget itu. Jadi keadaan itu yang nemanin tumbuh kembang Mary waktu dia masih kecil. Tapi miris sih Bor, anak kecil yang polos kayak gitu harus terus ngeliat fenomena kekerasan, kejahatan di setiap harinya. Ya namanya anak kecil kan biasanya dia niru apa yang dilakuin sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Emang gue akuin dah, lingkungan itu emang bener-bener penting buat kita. Mary kecil ini juga gak bisa ngandelin ibunya saat itu, karena boro-boro dikasih perhatian sama ibunya. Buat makan aja, Mary itu harus berjuang sendiri. Entah minta sama tetangga atau nunggu dikasih sama tetangga. Karena ibunya ini ninggalin rumah begitu aja dan menelantarkan Mary saat itu. Jadi keadaan Mary ini ya kayak anak sekecil itu berkelahi dengan nafsu makan maksudnya. Dan emang ibunya ini bisa dibilang bener-bener nelantarin dengan parah Bor. Karena yang diketahui juga kalau dia itu pernah beberapa kali ngelakuin percobaan pembunuhan terhadap Mary. Kayak ngedorong dia sampai jatuh dari jendela di lantai 1, terus dikasih obat tidur sampai overdosis. Dan yang gambarin kalau ibunya ini bener-bener jahat saat itu, dia maksa Mary untuk berhubungan sama pelanggan-pelanggannya. Dan akibat hal ini, masa kecil Mary itu jadi bener-bener luar biasa pelik. Dan Mary itu tumbuh jadi sosok yang benar-benar berantakan lah. Dia sering berantem sama anak-anak lainnya. Terus juga suka membual kalau dia itu adalah seorang pembunuh. Dan gak ada yang tahu kalau Mary itu benar-benar menseriusi bualannya. Di tanggal 11 Mei 1968, ada seorang anak laki-laki yang usianya itu baru 3 tahun Bor. Dia ditemuin berkeliaran dalam keadaan yang linglung dan juga berdarah-darah di sekitaran St. Margaret's Road, Scotswood. Anak itu kemudian ngasih tahu polisi kalau dia itu sedang bermain dengan Mary Bell dan Norma Bell di dekat bangunan yang gak kepake waktu itu. Dan Norma Bell ini sebenarnya adalah teman sekolah sekaligus tetangganya Mary Bell. Dan mereka itu jatuhnya bukan saudara walaupun punya kesamaan nama belakang. Tapi anak itu didorong sejauh 7 kaki atau setara dengan 2,1 m atau 2,1 meter ya, dari atap ke tanah yang ngejebabin luka parah di kepalanya. Tapi anak itu gak tahu nih siapa yang melakukan pendorongan tersebut.
Dan di malam yang sama ada juga orang tua dari 3 gadis kecil yang ngehubungin polisi untuk ngelapor bahwa Mary dan Norma telah mencoba mencekik 3 anaknya saat mereka bermain di bak pasir. Polisi langsung menginterogasi mereka berdua, tapi nih Bor, karena usianya 2 gadis itu cuma dikasih peringatan dan juga dinasehatin. Gak ada tindakan lebih lanjut yang diambil karena ini dianggap hanya kecelakaan. Berselang beberapa waktu, di 25 Mei 1968, tepatnya sehari sebelum ulang tahun Mary yang ke-11, dia lagi-lagi mencekik seorang bocah usianya itu baru 4 tahun yang namanya adalah Martin Brown sampai tewas. Martin Brown ini dicekik di sebuah rumah kosong dan ditemukan bercak merah dan busa di sekitaran mulutnya. Dan Mary juga sempat mencoret tembok sekitaran TKP dengan kalimat umpatan. Dan setelah itu dia pergi ke rumah bibinya Martin lalu ngelaporin kalau Martin mengalami kecelakaan. Ini bener-bener gila sih. Karena umurnya itu baru 11 tahun dan udah bisa ngerancang hal yang kayak gini. Padahal kayak yang kita tahu juga, ini sebenarnya pelakunya itu Mary Bell sendiri. Dan ini adalah kasus pembunuhan pertama dari si Mary Bell. Tapi dia bener-bener gak ada rasa takutnya. Malah gak ada ngerasa bersalah sama sekali. Dan di tanggal 31 Juli 1968, seorang bocah yang umurnya itu masih 3 tahun, namanya Brian Howe, itu menghilang dan gak balik lagi ke rumahnya. Dan pas dilakuin penyelidikan nih sama polisi nemuin kalau Brian ini sudah berada dalam kondisi yang gak bernyawa di bawah tumpukan beton. Dan Brian diketahui ini meninggal akibat dicekik hingga tewas dan ditemukan gunting di TKP. Dan lebih ngerinya lagi, polisi juga nemuin adanya luka-luka sayatan di kaki, juga bagian vitalnya dan goresan berbentuk M di perut Brian. Dengan menganalisa tingkat kedalaman luka di perut Brian ini, polisi itu ngira kalau Brian dilukai dan dibunuh oleh pelaku yang masih berusia anak-anak. Dan polisi pun melakukan penyelidikan kepada bocah-bocah yang ada di daerah setempat. Selanjutnya penemuan jasad Brian Howe ini memicu perburuan besar-besaran. Lebih dari 100 detektif itu ditugaskan untuk melakukan investigasi. 2 anak yang diinterogasi sama detektif di tanggal 1 Agustus 1968 adalah Mary Bell dan Norma Bell, yang menurut saksi mata itu terlihat bermain dengan Brian sesaat sebelum ia diyakini hilang. Dan mereka ngaku kalau mereka itu main sama Brian, tapi nyangkal nih kalau melihatnya setelah makan siang. Dan pas ditanya lebih lanjut, keesokan harinya Mary melakukan blunder. Akhirnya dia salah ngomong nih bocah nih. Jadi Mary bilang kalau dia ingat di hari kejadian ngeliat seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun bermain dengan Brian. Dan dia juga ngeliat Brian memukul anak tersebut. Dan Mary bilang kalau dia itu ingat juga kalau anak laki-laki itu punya gunting kecil yang salah satu kaki guntingnya patah. Pernyataan Mary ini sendiri yang ngebuat tuduhan itu justru berbalik mengarah ke Mary. Yang ngebuat polisi ini ngerasa makin curiga gitu Bro, kalau Mary sebenarnya yang jadi pembunuhnya. Karena yang tahu tentang gunting patah yang ada di TKP itu sebenarnya cuma polisi. Sedangkan anak laki-laki yang dituduh Mary itu dia lagi ada di bandara saat kejadian itu terjadi. Dengan menimbang bukti-bukti yang ada, polisi itu langsung nyimpulin kalau Mary dan Norma adalah pelaku pembunuhan Brian. Dan polisi di sini juga berhasil nemuin kalau Mary adalah pelaku pembunuhan Martin beberapa hari sebelumnya. Jadi pas kabar itu udah mulai beredar nih, warga Inggris tuh langsung gempar lah, ibaratnya langsung kaget. Karena mereka gak nyangka anak sekecil Mary itu bisa ngelakuin hal yang sadis kayak gitu. Dan langsung banyak wartawan dari berbagai media massa yang ngorek tentang kehidupan pribadi Mary. Dan seolah-olah ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,
Elizabeth itu malah ngegunain momen ini untuk kepentingan dirinya dengan iming-iming imbalan uang dari wartawan. Dan Elizabeth itu menceritakan semua mengenai kehidupan pribadi Mary. Ya, kalau gue bilang sih Elizabeth emang punya sifat manusia sih, mencari kesempatan dalam kesempitan nih. Dan kalau Mary ini dibiarin bebas karena dianggap masih belum cukup umur, Mary dikhawatirkan itu bakal ngulangin tindakan serupa ke anak-anak yang lainnya. Jadi karena pertimbangan ini, Mary dan Norma akhirnya diadili di bulan Desember 1968 dan Mary dinyatakan bersalah, juga dijatuhi hukuman penjara, sedangkan Norma dibiarkan menghirup udara bebas. Mary ini ngejalanin hukuman penjara itu sampai tahun 1980 di usianya yang 23 tahun. Dan setelah bebas, Mary itu mutusin untuk ngeganti identitasnya supaya dia bisa ngelanjutin hidupnya secara normal. Tapi kehidupan normal ini berlangsungnya gak lama. Setelah wartawan setempat itu berhasil ngebongkar identitas baru Mary pada tahun 1998, dan Mary pada tahun itu diketahui sedang tinggal di Sussex, pantai selatan Inggris. Khawatir kalau dia sama putrinya itu bakal diusik sama warga sekitar, akhirnya Mary memutuskan untuk pindah nih sama putrinya ke tempat yang baru yang dirahasiain sambil dikawal sama polisi. Tapi Mary gak mau kalau dia dan putrinya harus terus-menerus hidup dalam bayang-bayang stigma sosial. Jadi akhirnya Mary ngebawa kasus ini ke pengadilan dan meminta perlindungan hukum biar dia dan keturunannya itu bisa hidup dalam identitas baru tanpa gangguan. Itu tadi bahasan kita buat hari ini. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gue Maswer cabut. See you on the next discussion.